Permisi Pak, Ya, boleh saya duduk di sini Pak? ya boleh. Selamat pagi Pak. Pagi. Masih ingat sama saya Pak? Masih kemarin. Siapa Pak? Akil. Ini benar dengan Bapak itu kan? Ya benar. Ya, saya lihat ini Bapak udah rapi terus ya Pak selama 2 hari ini. Tapi kok tadi saya lewat ke kamar mandi Bapak, Pak, ada kotorannya Bapak itu ya? Tahu Sama baunya ya Pak. Oh, Bapak tahu nggak sebelumnya cara apa BAK dan BAB yang benar itu? Ya intinya buang air besar sama buang air kecil. Waduh, pasti nggak disiram ya tadi ya? Ya biar orang lain yang nyiram. Jangan gitu Pak. Jadi hari ini saya akan ajarkan cara BAB dan BAK yang benar, ya Pak. Ya, Bapak nyaman juga Pak. Nanti kalau mau istirahat, Bapak kamar mandinya bersih, wangi, itu Pak. Bapaknya juga bersih, wangi, tidak ada kotoran yang menempel di tubuh Bapak, gitu, Pak. Baik Pak, untuk BAB dan BAK yang baik dan benar itu adalah kegiatan memenuhi kebutuhan tubuh secara higienis dan tidak menyakitkan yang melibatkan penggunaan toilet, posisi tubuh saat mengeluarkan urin, saat BAK, BAB gitu Pak, serta menjaga kebersihannya setelah BAB dan BAK. Tujuannya yaitu untuk mencegah kuman-kuman agar tidak ikut terbawa ke masih di tubuh Bapak gitu Pak, agar kuman-kumannya itu menghilang gitu Pak. Untuk BAB dan BAK kita memerlukan air, toilet, dan sabun ya Pak, dan ya kayu juga Pak untuk menyiram. Jadi caranya itu sebelumnya Bapak hati-hati pakai, jangan sampai terkena kotoran, pakainya dilepas, jangan sampai kena air kamar mandi karena itu bisa jadi kotor Pak. Terus Bapak jongkok di WC dan Bapak misalnya mau BAB ada BAK, yaitu jongkok ya Pak di WC, terus Bapak bisa misalnya BAB, Bapak bisa mengeluarkan buang air besar, dan kemudian Bapak setelah buang air besar itu disiram ya Pak, disiram pakai air, terus Bapak cebok. Bapak tahu nggak cara cebok setelah BAB? Gimana itu Mas? Jadi cara cebok itu Bapak bisa siram air dari depan ke belakang agar kotorannya tidak masuk ke dalam alat kelamin Bapak. Nanti bisa menyebabkan penyakit soalnya Pak. Nah, dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Terus setelah itu Bapak pakai tangan kiri untuk mengusap-usap sambil disiram air. Terus setelah itu pakai sabun juga Pak, agar wangi dan bersih Pak. Terus kalau sudah, Bapak bisa bersihkan toiletnya. Kalau masih ada kotoran Bapak yang sisa atau tangan Bapak yang masih terkena itu Pak, bisa disiram dan cuci tangan agar kuman-kumannya tidak terbawa oleh tubuh Bapak atau menempel Pak pada tubuh Bapak. Bapak bisa setelah semua selesai, sudah disiram, semua sudah bersih, Bapak bisa menggunakan kembali celana Bapak. Dan hati-hati ya Pak, karena air kamar mandi itu kotor Pak, jadi hati-hati jangan sampai terkena air. Nah, setelah dipakai ya sudah Pak, itu sudah bersih. Dan setelah saya jelaskan tadi, apakah Bapak masih ingat, masih bisa Bapak bisa jelaskan kembali? Ya, jadi kalau misalnya kita mau BAB itu pakaian kita jangan sampai kena air kamar mandi. Ya. Jadi kita bisa jongkok di WC-nya atau duduk di toiletnya. Ya. Terus kalau udah selesai, kita cebok itu pakai gayung, ambil air, kemudian dari depan ke belakang. Terus kalau udah bersih, itu pakai sabun kalau bisa. Terus kalau udah kita pakai, kalau udah disiram prosesnya
sampai bersih, sampai nggak ada air lagi, sampai nggak ada kotoran lagi. Kemudian kita pakai celana, jangan sampai kena air kamar mandi. Oh ya Pak, bagus sekali Pak. Untuk ceboknya tadi dari depan ke belakang ya. Nah, untuk hari ini sudah selesai Pak. Kemarin yang pertama kita sudah belajar tentang mandi, Bapak sudah mandi dan sudah menerapkannya setiap hari, sudah berdandan ini juga sudah berpakaian rapi dan kukunya, rambutnya sudah rapi juga. Baik Pak, cukup untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau itu saya pamit ya Pak. Ya. Permisi ya Pak. Ya.